Judul Martabat Lansia yang akan dibawakan oleh Romo Bobby Stefan Timmerman, MSF, dan moderator pada pertemuan yang pertama ini adalah Romo Aristanto. Silakan Romo Aristanto. Baik, terima kasih Pak Sutri Nardono. Bapak Ibu, para Romo yang terkasih, setelah kita pada hari kemarin melihat konteks kehidupan lansia, baik di tingkat nasional maupun di tingkat gereja, kita semakin menyadari bahwa apa yang terjadi sekarang ini berkaitan dengan lansia itu di satu sisi patut kita syukuri, tetapi di lain sisi bahwa apa yang kita lakukan itu belumlah cukup. Nah, maka untuk membangun sebuah proyek pastoral yang besar, perencanaan yang besar, kita itu perlu memikirkan lebih dalam lagi berkaitan dengan apa sih lansia, martabatnya, peranannya, peluangnya, dan apa yang pokok-pokok yang harus dilakukan terutama di lingkungan yang paling sederhana. Hari ini, bagian sesi yang pertama ini kita akan mendalami bagaimana iman Katolik melalui kitab suci itu berbicara tentang lansia atau mereka yang berusia senior. Hari ini kita didampingi oleh Romo Bobby Stefano Timmerman. Timmerman apa Timmerman? Timmerman dong. Ya, adik kelas kami, sama-sama Romo MSF-nya. Ini baru selesai menyelesaikan studi doktoral kitab suci. Jadi ilmunya itu masih lancir, masih hebat, masih ingat banyak hal. Dan kemudian juga beliau itu banyak menulis buku dan artikel-artikel baik di Kompas maupun buku-buku tulisan mengenai kitab suci, ya. Dan sekarang kita berterima kasih karena sebetulnya beliau itu masuk isoman, isolasi mandiri. Tetapi karena kecintaannya dan komitmennya, beliau bersedia untuk memberikan materi kepada kita hari ini, ya. Saya akan membantu Romo Bobby untuk spotlight dan sekaligus untuk presentasi. Silakan Romo Bobby, kalau mau memperkenalkan diri lebih lanjut juga tidak apa-apa. Kalau langsung mau masuk materinya juga tidak apa-apa. Waktunya sangat fleksibel, nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Ya, dan untuk tanya jawab nanti rekan-rekan boleh menuliskan di chat room, ya. Di chat room boleh, di chat room. Kemudian atau selain di chat room nanti saya memberikan kesempatan juga untuk bertanya, ya, bertanya atau memberikan komentar, ya. Terima kasih. Baik. Waktu dan tempat kami berikan ke Romo Bobby. Silakan Romo Bobby. Ya. Terima kasih Romo Aris, kakak kelas yang selalu baik, ya kan? Seperti semua kakak kelas di MSF itu selalu baik, ya, romo-romonya. Ya. Baik para Romo yang terkasih, para suster, frater, saudara-saudari, secara khusus saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ya untuk Romo Toro. Panjang usia, sehat selalu. Nama saya memang aneh ya. Seperti juga orangnya juga aneh sebenarnya. Jadi Bobby Stefan Timmerman. Timmerman itu nama famili Belanda karena memang dari ayah saya ada keturunan Belanda. Tetapi yakinlah bahwa saya ini orang Wonosari. Ya. Jadi dari Wonosari Gunung Kidul, saya besar di Gunung Kidul, dilahirkan di Sleman, dan puji Tuhan baru saja menyelesaikan studi di Italia. Itu perkenalan singkat dari saya. Mari kita langsung masuk ke materi kita yang bagi saya juga sangat menarik, ya. Ya, yaitu bahwa Alkitab itu menekankan sekali martabat mulia lansia. Nah, kita akan lihat perlahan-lahan. Ya, Alkitab memandang sangat positif ya martabat manusia. Martabat lansia apalagi, ya. Ada banyak sekali tokoh lansia yang ditampilkan secara positif di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Di sini misalnya ada Abraham dan Sarah, lalu ada juga Simeon dan Hana nantinya ya dalam Perjanjian Baru. Nah, lansia di dalam Perjanjian Lama dan juga Baru itu disorot sebagai sumber kebijaksanaan hidup. Misalnya dalam kitab Ayub bab 2 dikatakan, konon hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Tetapi pada Allah lah
hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Jadi sumber hikmat itu sebenarnya adalah Allah, ya kan? Tetapi Allah sang sumber hikmat itu memberikan hikmatnya pula kepada kita, terutama kepada mereka yang sudah lanjut usia, yang lebih berpengalaman di dalam suka dan duka kehidupan. Ya. Kemudian dalam kitab Ulangan bab 5 dikatakan, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Jadi, kehendak Allah, saudara-saudara yang terkasih, adalah bahwa kita itu lanjut usia. Ya kan? Ini adalah rencana Allah untuk kita, bahwa kita mencapai usia yang lanjut, ya, menjadi pribadi yang paripurna, pribadi yang matang, yang bijaksana, yang bisa berbagi kepada generasi yang mendatang. Sehingga sebenarnya kita itu diajak seoptimal mungkin menjaga kesehatan supaya lanjut usia kita, seperti rencana Tuhan untuk masing-masing dari kita. Demikian. Nah, dalam kitab Ayub bab 5 dikatakan pula, ya, masih terkait dengan apa yang ada dalam kitab Ulangan tadi. Dalam usia lanjut engkau akan turun ke dalam kubur seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. Nah, sekali lagi di sini penulis kitab Ayub menegaskan bahwa memang idealnya, ya kan, idealnya itu orang itu berusia lanjut, ya. Ketika meninggal memang idealnya dalam usia lanjut. Ya kan? Seperti juga harapan kita semua, ya, harapan setiap manusia pada zaman modern. Janganlah meninggal terlalu dini, begitu ya. Lanjut. Nah, bahkan ini yang menarik, saudara-saudari yang terkasih, para romo, suster dan bruder serta frater yang terkasih, ya. Saya menemukan ada banyak sekali ayat di dalam Alkitab Perjanjian Lama di mana para penulis Alkitab itu bahkan melebih-lebihkan usia lanjut, ya kan? Misalnya Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Kejadian 5 bab 5, ya. Mudah diingat, ya, Kejadian 5 bab 5. 930 tahun, ya. Lalu Nuh, ya, meninggal usianya berapa? 950. Metuselah meninggalnya 969 tahun. Nah, bagaimana kita bisa memahami usia yang dilebih-lebihkan ini? Apakah penulis kitab Kejadian itu menggunakan hitungan tahun yang berbeda dengan tahun kita yang 365 hari? Ya. Apakah seperti itu? Apakah kalendernya berbeda sehingga hitungannya berbeda? Nah, kita akan lihat, ya. Bahkan 10 bapak bangsa Israel yang mendahului banjir besar, ya, artinya yang hidup sebelum terjadinya banjir besar pada zaman Nuh, rata-rata usianya 912 tahun, ya. 10 bapak bangsa Israel sebelum banjir besar Nuh. Nah, apa yang mau disampaikan di sana, ya? Mari kita lihat, ya. Dari 10 nama bapak bangsa Israel ini, ya. Adam usianya 930, Set 912, Enos 905. Lalu kemudian Metuselah nomor 8 969, ya. Nuh 950. Ya, dan ini ada semua dalam Alkitab, ya. Jadi ini bukan karangan saya, tetapi betul-betul ada tertulis dalam Alkitab. Nah, apa sebenarnya maksud penulis, ya? Rupanya kecenderungan untuk menulis secara hiperbolis, ya, usia para bapak bangsa, para leluhur ini juga ditemukan di dalam sastra kuno. Di antaranya sastra Babilonia, sastra Yunani, sastra Romawi, India, dan juga Cina. Ya, jadi rupanya kitab Kejadian tidak sendirian di dalam melukiskan
adanya pribadi-pribadi leluhur yang usianya itu ratusan tahun, ya, yang bagi kita menjadi sangat aneh. Tetapi rupanya dalam sastra kuno itu sesuatu yang sangat umum terjadi, begitu. Nah, kemudian saudara-saudara yang terkasih, ini yang bagi saya sangat-sangat unik ya, sangat-sangat menarik dalam Alkitab Perjanjian Lama. Ternyata setelah air bah, setelah peristiwa Nuh dan keluarganya serta hewan-hewan yang diselamatkan, rentang hidup orang-orang itu terus memendek. Mari kita lihat. Nah, Shem 600, Arpakad ya 438, lalu semakin menurun ya, naik turun ya, tetapi sampai pada Abraham nomor 20 kita lihat di Kejadian bab 25 berusia 175 tahun saja, dalam tanda petik ya, sajanya ya, karena ini juga masih umur yang sangat panjang ya kan. Jadi terjadi penurunan usia tadi pelan-pelan ya setelah air bah. Nah, kemudian kakak-kakak Nabi Musa, yaitu Harun dan Miriam, hidup hingga 123 dan 126 tahun. Nabi Musa sendiri meninggal pada usia 120 tahun. Nah, baru kemudian setelah Musa, katakanlah kurang lebih usia 120 tahun itu menjadi batas baru usia manusia yang dituliskan di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Tetapi tentu ada pengecualian, ya. Misalnya dalam kitab 2 Tawarik dikatakan Yehoyada, seorang imam besar Israel, hidup sampai 130 tahun. Ya, jadi standarnya semakin menurun ya, semakin seperti usia kita, usia manusia pada zaman modern ya, 120 tahun kan ada juga. Nah, ini sebuah grafik, infografik yang menarik ya. Mari kita lihat dari sebelah kiri itu adalah Adam, ya kan? Adam, Set, Enos, Kainan, lalu Mahalel dan sebagainya sampai ke Abraham ya. Terjadi penurunan drastis ya dari segi usia, tadinya ribuan tahun ya, mencapai hampir 1000 ya, 900, kemudian menurun. Nomor 12 itu sudah ke angka 400 tahun, ya kan? Menurun lagi angka 200 pada nomor 15 pada masa Pelek, Reu ya. Dan sampai Abraham menurun lagi ya, 175. Jadi kelihatan sekali terjadi grafik seperti ini. Yang unik ya, ada apa di balik usia-usia ini ya kan? Nah, lalu kita sampai ke berita-berita ya umur tertua di dunia ya kan? Seorang wanita dikatakan meninggal dalam usia 135 tahun. Ya, ini berita dari New York Post ya. Itu di luar negeri. Nah, ada juga orang Indonesia yang dikatakan meninggal dalam usia 146 tahun ya. Dilahirkan Desember 1870, luar biasa ya. Dikatakan seperti itu, paling tidak oleh keluarganya ya. Tetapi ini sulit dibuktikan ya karena kekurangan bukti dokumen ya, akta kelahiran dan sebagainya yang memang sulit dicari ya dari masa-masa itu. Tapi dikatakan sampai 146 tahun ya orang Indonesia, Mbah Goto namanya. Ya. Dikatakan usianya segitu. Ini sampai masuk berita dunia ya. Sebagai manusia tertua yang pernah hidup begitu ya. Dan kemudian sudah meninggal beliau ya. Nah, ini semakin menurun lagi, saudara-saudari ya. Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi tadi usia nenek moyang itu semakin menurun. Nah, ini pada Mazmur 90 semakin menurun lagi ya, 70 tahun jika kuat, 80 dan 80 jika kuat. Ya, semakin mendekati kenyataan kita, ya kan? Nah, kita lihat latar belakang Mazmur 90 ya. Nah, menurut timeline
Bible ya, menurut lini masa Alkitab itu Mazmur 90 itu ditulis kurang lebih tahun 1407 sebelum Masehi. Ya. Lanjut. Nah, penulis Mazmur 90 yang diperkirakan ditulis Mazmur itu pada tahun 1407 sebelum Masehi menulis harapan hidup yang lebih realistis, yaitu 70 atau 80 tahun jika kuat. Nah, saya jawab dulu pertanyaan ya, yang saya tanyakan sendiri, sebuah pertanyaan yang retoris. Mengapa usia manusia itu semakin menurun? Nah, para penafsir Alkitab menyimpulkan itu adalah akibat dari dosa manusia. Ya, kesalahan manusia sendiri. Sehingga sebenarnya Allah itu menghendaki kita hidup abadi di Taman Eden, tidak ada kematian, ya kan, tidak ada sakit di Taman Eden. Semua disediakan oleh Tuhan, buah-buahan yang sehat dan sebagainya. Tetapi manusia justru berdosa, ya, menolak rencana keselamatan Tuhan. Sehingga dia menuai sendiri apa yang dia lakukan. Sehingga Allah pun menghukum, mendidik ya dengan banjir besar di zaman Nuh. Sehingga pelan-pelan usia manusia itu menurun. Hingga akhirnya kita pun hidup terbatas sekali ya, menurut pemazmur 70 tahun atau 80 jika ya. Lanjut. Nah, mari saudara-saudara yang terkasih, mari kita melihat sekarang statistik harapan hidup dunia. Ini adalah data dari tahun 55 sampai sekarang ya. Mungkin sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Maaf saya tidak bisa mengikuti ya kemarin. Ini adalah grafiknya dan menarik justru dari tahun 50 terjadi kenaikan ya, pelan-pelan ya, ke tahun 2020. Ya, kita lihat angkanya pastinya ya. Lanjut. Jadi, secara umum, umur harapan hidup manusia di seluruh dunia, menurut situs ini yang saya kutip adalah 73,2 tahun. Untuk wanita di tingkat dunia, 75,6 tahun. Kemudian untuk laki-laki yang biru 70,8 tahun. Ya, jadi harapan hidup yang laki-laki ini kurang lebih seperti isi Mazmur tadi ya. 70 tahun begitu. Jadi sudah sesuai dengan Mazmur 90 ayat 10 tadi ya. Lanjut ya. Nah, sekarang ini adalah data negara-negara dengan harapan hidup tertinggi, ya kan? Ternyata ada Hong Kong di sana ya, nomor 1 di dunia. Dengan rata-rata 85 tahun, 2. Ya, lalu di Jepang 85 tahun, di Makau 84, di Swiss, negara yang sangat indah ya, 84, Singapura luar biasa ya, tetangga kita yang sering kita kirimi asap itu ya. Mendapat harapan hidup yang nomor 5 ya, 84 tahun. Luar biasa. Italia, tempat kami studi, sebagian dari kami, 84 tahun. Ya, Spanyol 83 dan sebagainya. Nah, Indonesia di mana? Indonesia sangat membanggakan ya, sangat membagongkan kalau kata anak-anak muda sekarang. Kita ada di urutan 122. Ya, dengan 72,3 tahun. Lalu ada di bawah kita antara lain nomor 129 itu adalah Filipina. Ya. Jadi ya unda-undi begitulah kita dengan Filipina itu. Di peringkat papan bawah dalam hal kesejahteraan, dalam hal harapan hidup. Ya. Kita lihat angkanya secara lebih, ya kan? Nah, sekarang umur panjenengan berapa? Ya. Apakah sudah melebihi harapan hidup Indonesia? Rata-rata umumnya 72,3 tahun, rata-rata untuk wanita 74,6, dan untuk pria 70,1 tahun. Ya, ini adalah angka, katakanlah menurut statistik ya, tentang harapan hidup Indonesia. Jadi, ya, kita masih di atas 70 tahun begitu ya, sudah memenuhi nubuat dari Mazmur 90. Ya. Nah, tetapi yang terpenting bagi kita, saudara-saudara yang terkasih, memang bukan berapa umurnya, ya kan, tetapi
bahwa kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan Sang Pemberi hidup. Ya. Bukan usia, jumlah angka usia, tetapi value, ya, nilai dari hidup kita. Begitu. Seperti persis yang menjadi bacaan di dalam pertemuan kita ini, ya, Mazmur 92, ya. Orang benar, ya kan? Kata pertama adalah orang yang benar, ya. Jadi yang penting itu adalah menjadi benar dulu, ya kan? Menjadi pribadi yang tulus seperti Santo Yusuf, dikatakan dia adalah seorang yang tulus hati, ya kan? Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Nah, ini orang Israel, saudara-saudara yang terkasih, ketika mencari pohon yang besar itu mereka berpikir ke Libanon, ya, karena di Israel sendiri tanahnya kering, ya kan? Nazaret itu misalnya itu adalah daerah yang kering, ya, sehingga tidak mungkin pohon-pohon yang super besar, super tinggi seperti di Kalimantan itu tumbuh, nggak mungkin, ya kan? Sehingga orang Israel itu kalau membuat perumpamaan tentang pohon biasanya mengarahkan ke pohon di Libanon, ya, di daerah utara mereka yang lebih subur, ya kan? Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita, ya. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Nah, ini yang menarik nih, menjadi gemuk dan segar, ya. Jadi berbahagialah yang gemuk, ya, karena Mazmur 92 memuji orang-orang gemuk, ya, dan segar, gitu, ya. Jadi saya pun berbahagia karena lumayan sekarang saya agak gemuk juga, ya. Menurut para dokter overweight, tapi menurut Mazmur 92 ini adalah berkat, ya. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Ya, sekali lagi kata benar diulang, ya. Orang benar memberitakan Tuhan yang benar. Ya, jadi ada hubungannya, ya. Kebenaran itu akhirnya mewartakan juga kebenaran, ya. Orang yang benar mewartakan Tuhan yang benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Lanjut, ya. Nah, sekarang kita masuk bagian yang menyentuh hidup kita, ya, sebagai lansia maupun calon lansia, ya, yaitu tentang sosok-sosok para lansia mulia dalam Perjanjian Lama. Kita akan dalami secara sekilas karena tentu kita semua sudah sangat paham, ya. Kita hanya akan membuat semacam panorama, ya. Nuh, ya. Nabi Nuh itu dipuji bahkan dalam surat pada orang Ibrani, ya, dalam Perjanjian Baru. Karena iman, Ibrani bab 11 ayat 7, maka Nuh dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Sekali lagi, para penulis Alkitab itu ketika bicara tentang seorang yang saleh, istilah yang dipakai adalah menjadi orang yang benar. Ya, menjadi orang yang tulus. Itu berulang-ulang, ya kan, kalau kita melihat. Baik. Dipuji juga dalam surat 2 Petrus, ya, jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, ya, sekali lagi, ya, menjadi orang benar. Orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa dijadikan pedoman hidup. Nah, itu adalah panggilan setiap insan, termasuk insan lansia. Ya. Kemudian kita masuk ke pasangan Perjanjian Lama. Ini adalah pasangan pertama, ya, yang saya aturkan di sini, yaitu Abraham dan Sarah. Lagi-lagi dalam Perjanjian Baru, ya, dipuji juga sosok Perjanjian Lama untuk menyatakan bahwa ini adalah teladan bagi kita yang hidup di zaman Perjanjian Baru. Ya, surat Yakobus bab 2. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi-lagi, ya, sudah berapa kali dalam presentasi yang singkat ini kita mendengar kata kebenaran diulang, ya kan? Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Gelar yang luar biasa, ya, saudara-saudara yang terkasih.
betapa bahagianya kita menjadi sahabat Allah. Ya, menjadi teman seperjalanan Allah. Luar biasa. Dan Abraham adalah leluhur yang mendapat gelar itu, pujian itu ya. Seperti Sarah istrinya yang meninggal ketika Abraham berusia 138 tahun, Abraham hidup dan mati dalam iman dan ketaatan kepada Tuhan. Ya, beliau mengikuti panggilan Tuhan yang menjanjikan keturunan, tanah dan berkat padanya dan keturunannya. Ya, jadi ada 3 berkat yang diterima oleh Bapak Abraham. Ya, ya. Beliau juga sudah lolos ujian iman, ya kan? Disuruh mengorbankan putranya yang ia kasihi. Ya, kemudian Allah mengintervensi supaya tidak terjadi pembunuhan oleh seorang ayah yang baik, yang saleh itu, ya kan? Dan Abraham dikatakan dalam Kejadian bab 25 ayat 8, suntuk umur ketika beliau meninggal. Nah, istilah suntuk umur dalam bahasa Ibrani itu bukan hanya soal bahwa seseorang itu meninggal dalam usia tua, tetapi untuk menjelaskan bahwa orang itu hidupnya diberkati, ya, hidupnya bahagia di dalam Tuhan. Nah, itu yang dimaksud dengan suntuk umur untuk Abraham, sahabat Allah. Nah, tentu kita rindu ya untuk juga meninggal dalam keadaan suntuk umur, ya, hidup yang berbahagia bersama Tuhan. Sekarang kita beralih ke dunia perjanjian baru. Nah, kita akan melihat bagaimana sosok-sosok lansia, sosok-sosok bijaksana di dalam perjanjian baru. Dan tokoh kita yang pertama adalah pasangan suami istri, yaitu Zakaria dan Elisabet. Dalam Lukas bab 1, kita tahu di luar kepala ya, tentang kisah Zakaria dan Elisabet. Dikatakan dalam ayat 6, keduanya adalah benar, lagi-lagi ya, di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ya. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Ya. Ini ada satu cerita sedikit. Kembali lagi Romo Aris, tolong. Lagi, ya ini benar. Ini ada sedikit intermezzo ya. Ketika kami di Salatiga, itu kan campur ya antara frater-frater calon novis yang berbahasa Jawa dan berbahasa daerah dari NTT, dari Kalimantan dan sebagainya. Nah, lalu saya masih ingat betul ini ketika membaca bacaan dalam bahasa Jawa, kan ada tulisan juga tanpa cacat, ya kan? Nah, itu ada teman dari luar Jawa membacanya tanpa cocot. Ya. Itu yang terjadi ya ketika terjadi misa bahasa Jawa. Tanpa cacat dibacanya menjadi tanpa cocot. Maklum saja ya kan. Ya, kenapa sampai ke sana ya? Lanjut, Romo. Nah, Zakaria dan Elisabet ini mengalami pemurnian. Ya, kita tahu bahwa Zakaria sempat tidak percaya, ya kan, akan janji Allah. Tetapi nantinya akan mengalami pemulihan. Ya, Zakaria sempat menjadi bisu karena dia tidak percaya bahwa janji Allah akan dipenuhi pada waktunya. Ya, jadi sosok Zakaria ini adalah sosok yang seperti kita, ya kan, yang juga sulit percaya. Benar nggak ya Tuhan itu, janjinya Tuhan akan terpenuhi dalam hidupku, ya kan, bahwa Tuhan itu adalah kebenaranku, ya, bahwa Tuhan mengasihi aku. Kenapa doa-doaku belum dikabulkan, tidak dikabulkan? Ya. Nah, seperti itu ya. Akhirnya Zakaria yang sudah mengalami pemurnian itu bernubuat dalam ayat 68 ya. Bernyanyi, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat mengunjungi umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Ya, jadi dari kebisuannya akibat ketidakpercayaannya, Zakaria akhirnya bisa memuji Tuhan. Ya,
dibebaskan dari hukuman atas ketidakpercayaan itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pernahkah kita alami juga keraguan iman, ya? Seperti Zakaria dan Elisabet. Pernahkah kita mengalami juga periode tidak bisa berkata-kata, seperti Zakaria, akibat ketidakpercayaan kita? Ya, misalnya, setelah kematian pasangan hidup, ya, atau kematian anak yang kita kasihi, kita sayangi, kita lalu ragu-ragu, ya kan? Kenapa hal ini terjadi pada saya? Apa salah saya? Ya. Kenapa Tuhan menghukum saya dengan peristiwa-peristiwa yang berat bagi saya ini? Nah, lalu bagaimana Tuhan akhirnya nanti memulihkan kita dari kebisuan-kebisuan kita? Ya. Bagaimana Tuhan akhirnya dalam hidup kita memenuhi janji keselamatan itu pada waktunya bagi kita? Ya, ini adalah permenungan ya dari apa yang kita pelajari dari Zakaria dan Elisabet. Lanjut. Ya. Jadi saya harapkan memang materi ini bukan hanya memberikan nutrisi secara intelektual, tetapi juga akhirnya mengajak kita untuk mendalami iman kita. Ya. Untuk melihat kehidupan kita, kehidupan keluarga kita sampai saat ini, melihat berkat-berkat Tuhan di dalamnya, tapi juga melihat pemurnian yang kita alami di dalamnya. Ya. Lalu sosok yang kedua, Simeon dan Hana. Ya, dua figur yang luar biasa. Ya, Simeon adalah seorang penanti Mesias. Lagi-lagi ya, Lukas bab 2 ayat 25. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Ya, jadi kehidupan Simeon adalah kehidupan seorang penanti Mesias. Ya. Ya, seorang yang hidupnya adalah sebuah penantian akan Mesias yang akan datang. Luar biasa ya, kehidupan yang dipenuhi oleh penantian akan Tuhan. Ya, luar biasa sekali Simeon ini ya. Lanjut. Dan akhirnya ketika bayi Yesus dipersembahkan oleh Yusuf dan Maria, akhirnya Simeon menggendong bayi Yesus, memuji Allah dengan berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu." Ya. Tuhan, aku sudah melihat Mesias dalam hidupku, maka bolehlah aku meninggal dalam damai. Ya, itu seperti itu ya doanya Simeon. Ya, saya sudah tidak lagi ingin melihat hal-hal lain di dunia ini, karena saya sudah menyambut Sang Penyelamat. Ya, itulah kepenuhan hidup saya, gitu ya. Nah, menjadi permenungan juga bagi kita, ya. Simeon adalah seorang yang hidup dalam terang Roh Kudus, pribadi ketiga Allah Tritunggal, ya. Maka menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kita menyapa dan mengundang Roh Kudus masuk ke dalam hidup kita. Ya. Ini saya beberapa waktu lalu mendapat karunia berupa perjumpaan dengan seorang ibu ya, dari paroki kami, paroki di Banteng di Yogyakarta. Dia mengisahkan ketika dia kecil itu sering diajak oleh orang tuanya pergi ke tempat-tempat yang keramat ya untuk mencari kesaktian begitu. Dan ibu ini baru dibaptis ketika dewasa ya. 20 tahunan yang lalu ketika dia sudah berumur sekitar 40-an tahun ya. Dan beliau ini rajin berdoa novena Roh Kudus ya untuk mengundang Roh Kudus di dalam hidupnya. Suatu hari ketika berdoa, ibu ini seperti bergetar begitu ya ketika berdoa ya. Ada sesuatu yang keluar dari dirinya ketika dia berdoa. Ya. Dan beliau meyakini bahwa itu adalah kuasa-kuasa kegelapan yang diusir oleh Roh Kudus dari dirinya. Ya. Kuasa-kuasa kegelapan yang
secara tidak sengaja, secara terpaksa, dia terima ketika masa kecil tadi ya. Dan sejak saat itu hidupnya menjadi lebih damai ya di dalam Roh Kudus. Nah, ini luar biasa ya. Kesaksian seorang pendoa novena Roh Kudus yang mengundang Roh Kudus hadirlah dalam hidupku. Hancurkanlah kuasa kegelapan di dalam diriku. Ya, luar biasa ya. Seperti Simeon beliau ya. Lalu menjadi sebuah pertanyaan reflektif ya. Apakah menjumpai dan memuji Mesias menjadi hal yang terpenting di dalam sisa hidupku sekarang? Ya, tentunya kita mengalami hal yang sama ya. Saya pun begitu. Setiap kali ulang tahun begitu berpikir, aduh, berarti umurku berkurang, ya kan? Aduh, berarti aku perlu semakin bertobat, ya, seperti itu. Karena ya, hari-hari hidup sudah menjelang, ya, sudah akan habis begitu. Maka persiapan untuk berpulang ke tanah air surgawi itu menjadi penting juga. Ya kan? Maka devosi-devosi termasuk di dalamnya devosi Santo Yusuf sebagai pelindung kematian yang damai juga sebenarnya sangat membantu kita. Ya. Di Polandia itu saudara-saudara yang terkasih, ketika umat menulis intensi misa, ya, ini yang saya tahu ya, karena saya juga sempat bergaul dengan romo-romo dari Polandia, romo-romo MSF, sahabat-sahabat kami di sana, bahwa umat Polandia itu ketika minta misa, tidak hanya minta misalnya lulus ujian, dapat pekerjaan, ya. Tetapi intensi misanya adalah mohon kematian yang damai untuk saya. Kematian yang damai saat saya meninggal tanpa dosa besar di hadapan Tuhan. Dan itu diumumkan ya di gereja ya. Octavianus memohon kematian yang damai untuk dirinya. Begitu. Ya, ini sesuatu yang sebenarnya sangat baik ya, bahwa kita memohon kematian yang damai untuk diri kita sendiri. Ya kan? Tidak ada salahnya juga memohon ya intensi misa, memohon kematian yang damai untuk keluarga besar kita. Ya, itu suatu hal yang sangat mulia. Ya, yang di Indonesia sepertinya masih sangat jarang dilakukan ya. Begitu. Lanjut. Ya, sekarang Hana ya, sang nabiah. Nabiah itu nabi perempuan ya kan. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7. Ini keliru sepertinya. Oh betul deh, 7 tahun lamanya bersama suaminya dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ya. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ya, hidup yang melekat dengan bait Allah ya. Hana, sang nabiah ini. Lanjut. Dan ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu, tentang bayi Yesus, kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Ya. Jadi mengucap syukur, lalu kemudian berbicara, mewartakan tentang Yesus. 2 hal yang berbeda ya. Kalau kita baca dalam ayat 38 ini. Ya. Menjadi permenungan bagi kita sendiri. Ya. Hana mengisi kehampaan akibat ditinggal oleh pasangannya dengan hal rohani. Nah, bagaimana kita masing-masing mengisi kekosongan, kehampaan dalam hidupku. Ya. Hana tekun berdoa, berpuasa, dan berani bersaksi tentang Yesus. Bagaimana teladan Hana ini kita terapkan sebagai insan lansia juga di dalam hidup kita. Ya, tentunya saudara-saudari sangat mahir ya di dalam praktik rohani ya, dalam berpuasa, ya, ketika ada wujud tertentu, berdoa dengan tekun untuk anak dan cucu dan sebagainya. Dan ini diperkuat oleh teladan Hana. Ya. Nah sekarang, saudara-saudara yang terkasih, kita sudah masuk ke bagian varia. Ya. Bagian varia artinya ayat-ayat yang terkait dengan usia lanjut, ya, yang
temanya bervariasi, dan tema-tema itu mengajak kita juga untuk mensyukuri hidup kita. Mazmur 39 ayat 4, ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku, dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Ya. Orang yang hidup dalam dosa besar biasanya tidak menyadari akan kefanaan hidup. Ya. Hidup seolah-olah tidak ada kematian. Hidup seolah-olah tidak ada yang namanya sakit lalu meninggal. Dan Mazmur ini mengajak kita untuk mengingat bahwa hidup kita di dunia ini sementara saja. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan batas umurku. Sangat indah ya. Bisa direnungkan nanti secara pribadi maupun bersama di dalam keluarga dan komunitas. Mazmur 39. Masih dari kitab Mazmur, kita mendapatkan juga pancaran kebijaksanaan. Ya. Mazmur 71. Doa seorang yang berharap kepada Tuhan ya. Kita baca pelan-pelan ya, dengan penghayatan ya. Dari ayat 6. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Luar biasa ya, Mazmur 71, sangat indah ya. Di situ sang pemazmur mengingat karya Tuhan sejak Tuhan menciptakan dia dalam kandungan. Lalu ketika dilahirkan oleh ibu, ya, luar biasa. Hingga pada kematian, semoga Tuhan selalu menopang kita. Janganlah engkau tinggalkan aku, apabila aku mulai menua, kekuatanku habis. Ya, sangat indah doa ini ya. Mazmur 71 bisa didoakan setiap hari ya, oleh insan paripurna, ya, insan lansia. Nah ini Amsal 16 ya, rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Ya, rambut putih usia lanjut adalah mahkota ya yang didapat pada jalan kebenaran. Sekali lagi, penulis kitab Amsal mengikuti tradisi utama para penulis Alkitab ya, ketika berbicara soal lanjut usia selalu berkaitan dengan hidup yang benar. Dalam kebenaran Tuhan. Ya, di mana-mana itu selalu begitu ya. Dalam narasi, dalam kitab Kejadian itu kan narasi ya. Di dalam kitab sastra, kitab Mazmur, kitab Kidung, Amsal, dalam peribahasa selalu diulang tema yang sama. Ya, sekali lagi dalam Amsal ya, sekarang bab 10, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Ya, jadi di sini rahasia panjang umur itu menurut Amsal adalah takut akan Tuhan. Ya, sikap takwa itulah yang memperpanjang usia. Ya. Dan betul, banyak penelitian modern membuktikan bahwa orang yang tekun berdoa, orang yang tekun berbuat baik, dia lebih bahagia. Ya, dia lebih, imunnya lebih tahan, lebih baik daripada orang yang jarang berbagi, yang jarang berdoa, hening. Ya, jadi apa kata Alkitab rupanya terbukti juga ya, menurut Alkitab ilmiah ya. Lalu Yesaya 46 ayat 4 ya.
Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Sangat indah ya, Tuhan yang selalu merengkuh kita setiap waktu dalam kehidupan kita. Yesaya 46, silahkan dibaca kembali. Ya, sangat indah. Nah, itu tadi adalah ayat-ayat yang kurang lebih berkisah tentang sikap Tuhan kepada para lanjut usia. Nah, sekarang ada juga ayat-ayat perikop yang berbicara tentang sikap hormat mengasihi pada orang tua dan lansia. Ya. Masih dari kitab Amsal bab 6, hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ayat 23, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Sekali lagi, kebijaksanaan hidup yang dimiliki orang tua itu menjadi pelita, menjadi cahaya, menjadi pengantar ke dalam jalan kehidupan generasi muda. Ya, ini yang mau disampaikan dalam kitab Amsal. Amsal 23, dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Ya, jadi silakan ya para orang tua bisa nih mulai mengetik ya kan di WA, kirim ya kan ke anak-anaknya. Nih lihat nih Amsal 23. Tuh. Jangan suka ngeyel gitu ya sama ibu ya kan sama bapak ya. Gitu ya. Dengarkanlah ayahmu ya kan dan sebagainya ya. Lalu Tuhan Yesus sendiri bersabda ya kan. Matius 19 sangat mudah diingat ya. 19 hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri ya. Dan Tuhan Yesus itu sebenarnya mengambil dari kitab Ulangan ya bab 5. Jadi ini bukan ajaran yang sangat baru ya. Tuhan Yesus itu lebih merangkum ya kan apa yang sudah disampaikan di dalam Perjanjian Lama. Dalam kitab Ulangan bab 5 ayat 16 sudah ditegaskan ajaran yang sama. Ya kan? Ada pertanyaan itu Romo Aris. Oh ya. Ya, mohon dibacakan Romo. Pertanyaannya materinya bisa dibagikan tidak? Ya bisa. Bisa. Ya, nanti pertanyaannya setelah ini ya, setelah Baik. Oh ya, siap. Setelah kita presentasi sebentar lagi ya. Iya, betul. Karena presentasi saya sebenarnya tidak sangat banyak ya. Iya. Lanjut. Ya, dalam 1 Timotius bab 5, Santo Paulus menasihati Timotius, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapak. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Luar biasa ya nasihat Santo Paulus kepada Timotius ya. Kepada semua saja, semua orang dari segala usia, janganlah engkau terlalu keras ya, tapi dengan lembut hati. Menegur seperti menegur ayah sendiri, ya, menegur ibu sendiri. Ya, ini adalah etika pastoral, begitu kurang lebihnya, etika di dalam menggembalakan yang sudah dicanangkan oleh Santo Paulus ya, dinasihatkan kepada Timotius. Dalam surat kepada jemaat di Kolose bab 3 ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ya. Lalu lanjut ayat berikutnya, hai bapak-bapak, janganlah menyakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ya, jadi ini adalah UU KDRT zaman dulu ya kan. Janganlah menyakiti hati anakmu, jangan tawar hatinya, begitu. Ya. Nah, saya sedikit kembali ya ke dalam konteks kita pada zaman sekarang, di mana kakek nenek yang merawat cucu itu menjadi fenomena yang lazim di zaman modern, ya kan?
biasanya pasutri, ya kan? Pasutri itu kan atau seorang ayah itu kerjanya ternak teri ya, nganter anak, nganter istri ya. Kemudian ketika lansia menjadi MC ya, momong cucu begitu kan. Nah, jadi memang profesi-profesi ternak teri dan MC ini adalah panggilan ya bagi saudara-saudari yang berkeluarga ya kan. Merawat cucu juga. Tetapi perlu diingat bahwa bagaimanapun peran utama MC tadi, momong cucu itu idealnya memang tetap pada orang tua. Ya, sementara kakek nenek diharapkan menjadi pendukung dalam pendidikan iman dan moral. Begitu, ya. Lalu kita ingin mengingat juga pesan Paus Fransiskus ya. Usia lanjut bukanlah waktu untuk menyerah dan menurunkan layar, tapi musim buah yang bertahan lama, ya kan? Lalu sisi positif dari lansia digarisbawahi oleh beliau. Kepekaan khusus yang dimiliki oleh kita. Jadi Paus juga menyatakan dirinya sudah lansia ya kan, oleh kita yang berusia lanjut, yaitu kepedulian, pemikiran dan kasih sayang yang menjadikan kita manusia. Harus sekali lagi menjadi panggilan bagi banyak orang. Kepekaan itu akan menjadi tanda cinta kita kepada generasi muda. Ya. Nah, di sini Paus menggarisbawahi ya bahwa kita perlu memperhatikan keluarga kita, anak dan cucu, tapi juga memperhatikan orang miskin dan yang menderita dengan bantuan dan doa kita. Ya, jadi aksi nyata ya kepada mereka yang memerlukan itu sangat dianjurkan oleh Paus kita. Ya. Sedikit mundur ya. Nah, kembali lagi ke laptop yaitu tema kita yaitu berbuah ya seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah dalam Mazmur 52. Kita menjadi berkat Allah ya. Sekedar informasi ya saudara-saudara yang terkasih bagi kita yang mungkin belum mengetahui ya pohon zaitun itu kenapa sering disebut ya di dalam Mazmur dan sebagainya. Ada aneka alasan. Alasan pertama memang pohon zaitun itu pohon yang multifungsi ya kan. Minyaknya dan sebagainya bisa untuk obat, masak, dan sebagainya. Lalu yang kedua, pohon zaitun itu pohon yang tidak bisa gugur daunnya. Ya, maka dikatakan di sini, pohon zaitun yang menghijau, evergreen dia. Ya, pohon yang tahan cuaca, ya, pohon yang selalu hijau, selalu menghasilkan di segala musim, di segala tantangan kehidupan. Ya, maka zaitun itu mewakili satu tadi produktivitas, ya, manfaat, tetapi juga bahwa dia itu tahan, ya, tahan ujian, selalu hijau. Nah, itu yang menjadikan pohon zaitun itu menjadi pohon yang istimewa di dalam Alkitab. Kita diajak menjadi pohon zaitun ya, bagi orang-orang di sekitar kita. Ya. Ini promosi ini. Nah, betul. Ini kita masuk iklan ya, karena saya nggak mau diundang kalau nggak boleh pasang iklan ini, Romaris. Ya, bukan untuk saya tapi untuk MSF ya. Jadi semua royaltinya akan masuk MSF. Ini buku pertama saya, Wanita-wanita Mulia dalam Alkitab. Ya, harganya 35.000. Jadi satu kisah itu harganya 1.000 ya. 35 kisah dikasih harga 35.000. Saya juga agak ketawa ya waktu lihat harganya. Oh, ternyata satu kisah 1.000 harganya. Lalu buku kedua, ini yang bestseller di tahun Santo Yusuf kemarin ya. Puji Tuhan sudah lebih dari 1.000 kopi terjual. Mencintai Santo Yusuf, renungan dan devosi, harganya 45.000. Pesan di mana mau ini? Ya. Yang buku kedua, pertama kedua pesannya di mana? Itu nanti ada, Kanisius. sebentar. Ada. Oh ya, ada baik. nomornya juga. Sorry. Ya, jadi silakan Romo dilanjutkan. Nah, ini ada nomornya ya. Oh ya. Nanti dibagikan slide-nya di Tokopedia juga ada, ya kan. Mudah sekali ya. Dan bahasanya semoga bisa diterima karena persis seperti ketika saya ngomong itu bahasanya di buku itu ya. Jepang ya kan. Bahasa Ya. Jepang. Bahasa Jepang jelas dan Romo gampang. kembali lagi yang tadi Romo, slide yang tadi. Ya. Oh iya. Ya. Pak Loren itu mau membeli atau mau minta? Dua-duanya Romo.
Ya. Ya, Ya, Ya. terima kasih Romo. terima Kayaknya kasih. dua-duanya. Kalau salah satu boleh. Ya. Saya terutama yang pertama tadi. Ya. Yang Ya, kedua. mumpung bulan kitab suci ya kan. Hmm. Jadi tidak ada salahnya ngelarisi buku-buku yang bertema Ya. Alkitab. Ya. Iya. Benar, Bro. Nah, baik, kurang lebih seperti itu. Terima kasih Romo Bobi atas penjelasannya Iya. tentang kitab suci. Terima kasih Satu juga. hal yang menonjol bahwa hidup benar itu menjadi kunci utama dari usia lanjut. Itu satu yang saya garis bawahi. Yang kedua adalah sikap Allah dan sikap kitab suci terhadap usia lanjut yang sangat mengagungkan. Bahkan sikap Allah ini saya harus garis bawahi juga harus menjadi sikap kita terhadap mereka yang berusia lanjut. Wong Allah saja itu memperlakukan usia lanjut demikian luar biasa, apalagi kita. Sehingga muncullah poin yang ketiga, yaitu tentang bagaimana kita memperlakukan usia lanjut dalam hidup kita. Nah, ini permenungan ya, bukan hanya memberikan penyajian refleksi, tetapi juga permenungan. Ya, baik. Sekarang ada pertanyaan. Mohon pencerahan Romo ini dari Mas Guswi ya. Ketika menjadi usia lanjut itu sering dianggap sebagai, ya bukan dianggap, tetapi ada sumber hikmat dan kebijaksanaan. Apakah itu nanti bisa menjadi kesombongan rohani ya? Bagaimana supaya kita tetap memurnikan dan tidak terjerumus pada kesombongan rohani tersebut? Silakan, Romo Bobi. Ya, baik ya. Jadi kita sebagai seorang pewarta, kita sebagai seorang insan itu diajak untuk mengambil juga teladan dari Yohanes Pembaptis ya, yang selalu mengatakan Allah harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Ya. Jadi ketika kita ditanya ya kan dan kita rupanya bisa menjawab dengan baik, ya, selalu kita akhiri dengan sebuah seruan ya bahwa ini yang saya terima ya kan berkat juga dari Tuhan yang memberi saya umur, pengalaman sehingga bisa berbagi. Ya tanpa Tuhan saya tidak akan bisa. Ya, jadi seperti itu ya kan. Pengkalimatannya saja, pengemasannya ya kan sehingga kita juga menyadari bahwa yang kita terima itu semuanya dari Tuhan dan kita hanyalah lantaran ya kan, hanyalah talang dari air hujan yang berasal dari surga begitu. Kalau di dalam kitab suci apakah ada contoh-contoh mereka yang usia lanjut yang perlu dihindari atau tidak? Karakter-karakter yang perlu dihindari, yang perlu dihilangi oleh orang-orang yang sudah berlanjut usia, apakah ada? Ya, tentu ada Romo. Misalnya itu dua tetua ya yang mengintip, ya kan ada kan? Dua tetua yang mengintip Susana. Nah itu, jadi dikatakan di sana orang tua yang masih terbakar oleh hawa nafsu. Itu misalnya. Lalu misalnya ada juga pasutri yang namanya Ananias dan Safira, ya, yang menyembunyikan atau korupsi uang jemaat dan mendapatkan hukuman yang keras berupa kematian. Nah, seperti itu ya. Jadi ada insan-insan juga di dalam bahkan pasutri di dalam Alkitab yang memang kelakuannya jauh dari harapan. Juga tua-tua Yahudi tentu saja ya yang sangat akrab dikritik oleh Tuhan Yesus. Ya, mereka bertahan di dalam tempurungnya begitu, tidak mau membuka diri terhadap sapaan dari Tuhan Yesus ya. Berpegang pada apa yang mereka yakini, padahal itu keliru. Ya, seperti itu Romo. Iya, itu juga penting menjadi permenungan kita juga ya. Hal-hal yang perlu dihindari untuk usia lanjut, terutama berkaitan dengan kesombongan rohani. Ya. Bagi teman-teman yang mau chatting silahkan, yang mau resen juga silahkan. Ya, ini ada pertanyaan dari Mas Stianto, Mas Yan Salatiga, ini mesti hobi kenal. Banyak lansia yang menganggap usia lanjut sebagai beban anak cucu. Nah, bagaimana memberikan penghiburan untuk lansia? Artinya untuk lansia sendiri dibuat apa supaya merasa tidak menjadi beban. Ya, walaupun beban ekonomi selalu ada, tapi tidak merasa beban. Ya, saya rasa setiap tahap kehidupan itu memang mempunyai tantangan dan kebahagiaannya masing-masing ya. Misalnya ketika sudah masuki masa lansia, tentu kebahagiaannya adalah melihat ya jika terjadi
anak cucu sudah lepas landas gitu ya, sudah mapan, berkeluarga, berkarir dan sebagainya. Tetapi memang di dalam kebahagiaan itu ada pemikiran bahwa sekarang saya menjadi beban bagi mereka. Ya. Tetapi juga perlu kita ingat bahwa anak-anak pun sebagian besar waktu hidup mereka juga menjadi beban bagi kita. Ya kan, ketika masih kecil. Ya, jadi ini adalah siklus kehidupan yang sangat wajar. Suatu ketika kita menanggung beban, dan suatu ketika orang lain menanggung kita sebagai beban. Ya, jadi ini adalah dinamika kehidupan yang sebenarnya sangat wajar. Ya. Maka kalau mengikuti tren lagu TikTok ya, mbok yo full senyum sayang gitu aja ya kan, ya disenyumi aja. Memang kehidupan mencapai tahap seperti itu ya kan, jadi dibawa bahagia ya kan. Lalu juga anak cucu diharapkan juga berpikir yang sama ya, bahwa nantinya mereka akan menjadi lansia juga dan menjadi beban juga. Maka dengan sukacita diajak untuk menanggung beban saat ini, ya kan? Nah ini saya sedikit bicara tentang Italia ya Romo ya, karena seperti Romo tahu Italia itu adalah negara dengan piramida penduduk terbalik, ya terbalik dengan Indonesia ya. 2050 Indonesia akan didominasi kaum muda. Nah, 2050-nya Italia didominasi lansia. Dan ini suatu pemikiran yang berat bagi negara-negara Eropa sekarang. Bahwa generasi muda di Eropa pada akhirnya harus menanggung demikian berat beban generasi lansia. Ya kan? Nah, itu di Italia ya. Orang sangat sudah berpikir bahwa generasi muda pasti akan sangat terbebani ya. Dan dipersiapkan ya kan dengan bagaimana caranya menyediakan jaminan kesehatan ya, menabung sejak dini begitu, menyediakan pekerjaan yang layak bagi kaum muda dan sebagainya. Nah kita pun diajak melakukan hal yang sama ya, diantisipasi karena kita sudah tahu masa depan akan seperti itu, maka langkah terbaiknya adalah melakukan antisipasi sebaik mungkin. Demikian. Ya, saya menambahkan kalau Ya, boleh silakan. jawab bahwa hidup kita itu tidak ada yang namanya kemandirian murni, tidak ada. Bahwa soal beban itu adalah soal mindset kita ya. Jadi dimanapun kita itu bisa berpikir beban. Anak-anak ya dipikirkan beban, bayi ya dipikirkan beban, orang yang mau kuliah ya dipikirkan beban, anak muda kita yang tidak menikah ya dipikirkan beban, nanti orang tua yang masih menganggur juga dipikirkan beban, dan lansia juga dipikirkan beban ya. Jadi ini bukan soal de facto-nya, tetapi soal bagaimana kita melihatnya ya, melihatnya. Nah, kita mengembangkan prinsip yang namanya itu interdependensi, bahwa kita itu saling membutuhkan sama lain. Yang dibuat itu bukan beban, tetapi yang dibuat itu adalah soal tanggung jawab. Jadi kecintaan yang sama ketika kita merawat anak-anak adalah kecintaan yang sama juga ketika kita merawat mereka yang usia lanjut maupun anak-anak kita yang lainnya. Nanti ini akan didalami betul oleh Pak Triweko ya di dalam sesi. Termasuk ini ada pertanyaan menarik ini berkaitan dengan soal sikap kita terhadap lansia yang ada permusuhan ya terhadap satu sama lain, terutama terhadap anaknya ya. Ini faktor yang cukup banyak ya. Tinggal bersama dalam satu rumah atau berbeda rumah, tetapi ada permusuhan. Ya mungkin dari kitab suci bisa diberikan aportasi sedikit Romo Bobi. Dan nanti pertanyaan ini mohon kepada Pak Triweko ya untuk menjawab pada sesi yang kedua ketika kita membahas tentang lintas generasi. Ya, silakan Romo Bobi. Ya baik. Jadi sebenarnya saudara-saudara yang terkasih, Alkitab itu adalah cerminan hidup kita apa adanya. Di dalam Alkitab tidak hanya berisi soal idealisme, tetapi Alkitab menceritakan juga konflik-konflik dalam keluarga. Ya, dan itu sudah terjadi, ya kan? Kain dan Habel, pembunuhan terjadi di sana. Ya. Keluarga Yakub, ya. Jadi permusuhan dalam keluarga itu sesuatu yang sangat alami, begitu ya. Katakanlah alami karena ya alamnya begitu ya. Kita bukan malaikat. Juga di komunitas kami, para romo, suster, ya hal yang sangat wajar konflik itu. Tetapi yang penting adalah bagaimana menyikapi konflik itu. Ya kan? Paulus mengatakan kalian boleh berselisih, ya, bertengkar dalam keluarga, tetapi sebelum pergi tidur ucapkanlah salam damai.
Nah, itu yang penting ya. Jadi konflik boleh ada, tetapi juga damai itu mari kita segera ciptakan hari itu juga. Itu maksud Paus Fransiskus. Ya, demikian. Iya. Dan juga menambahkan dalam kitab suci itu memang ada contoh-contoh orang tua itu yang memang tidak sempurna ya. Seperti Nuh itu kan boleh dikatakan titelnya itu adalah orang yang beriman betul, tetapi ia menjadi seorang bapak yang egois terhadap anak-anaknya. Ishak dan Yakub itu adalah bapak yang pilih kasih. Gitu. Saul itu bapak yang banyak diwarnai dengan kebencian terhadap figur David. Daud itu adalah pribadi yang sangat permisif. Samuel dan Eli itu adalah pribadi yang sibuk dengan dirinya sendiri dan perutusannya lupa pada keluarga. Itu ada. Jadi dalam kitab suci itu memang betul yang diungkapkan oleh Romo Bobby, ada gambaran-gambaran orang tua yang tidak sempurna, tapi penting yang diungkapkan Romo Bobby bahwa selalu ada proses rekonsiliasi. Dan Allah menyempurnakan mereka karena mereka terbuka terhadap karya Allah. Itu hal yang sangat baik untuk kita garis bawahi. Ini Pak Triwiko nanti akan memberikan masukan berkaitan dengan hal ini. Ya. Nah, apakah ada pertanyaan yang mau disampaikan secara lisan yang mau resen? Ya ini. Ada takut resen ya? Atau takut dengan saya ini? Nah, Romo Bobby masih mau menambahkan beberapa hal. Nah, ini ada dosa. Ya, Romo, mau tanya Romo. Oh ya, dengan Pak Edi ya ini ya, Mas Edi dari Yogyakarta. Oke, silakan Mas Edi. Ya, Romo, terima kasih. Wah, ini ternyata setelah mendengarkan dari Romo itu kehidupan kita itu ternyata sudah tertulis semua di kitab suci, Romo. Nah, kami sebagai orang yang adiuswo, kalau lansia ya tidak, tapi adiuswo, itu kami ada kelompok di Klepu, Romo. Itu berlatih tentang pertama itu ada 3, yaitu yang pertama itu pendalaman kitab suci. Kitab suci itu yang akan dibacakan pada minggu depan. Lalu yang kedua adalah olah pernapasan, senam. Olah pernapasan untuk para adisiswa. Lalu yang ketiga adalah meditasi. Jadi ada 3 hal, yaitu pendalaman kitab suci, senam, lalu olah meditasi. Nah, dalam hal ini, Romo, kami mencoba agar supaya kami itu dekat dengan Tuhan. Nah, menurut Romo, yang telah kami lakukan ini, bagaimana, Romo, supaya sebagai lansia atau adisiswa ini bisa dekat dengan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain dengan modal dari dirinya sendiri. Supaya kita bisa bergembira, bersukacita dalam kelompok itu, lalu kita bisa pulang dengan di rumah bisa menyebar kepada tetangga. Nah, ini menurut Romo, apa yang kami lakukan dalam kelompok adisiswa ini bagaimana? Matur nuwun. Ya, ini adalah sebuah inisiatif yang sangat baik ya, bahwa doa digabungkan dengan kegiatan olah pernafasan untuk kesehatan ya. Saya kira ini sudah baik, tinggal dilanjutkan saja, diperluas lagi, bisa memperluas dengan karya-karya sosial ya, dengan kunjungan dan sebagainya. Biasanya orang itu kan semangat kalau mengunjungi panti asuhan ya, anak-anak gitu. Tetapi ketika mengunjungi lansia itu semangatnya tidak sehebat mengunjungi anak-anak. Dan ini juga menjadi tantangan bagi kita semua ya, bagi paroki, bagi kelompok komunitas, juga bagi kami para imam, biarawan, biarawati. Bagaimana kami juga punya hati untuk kaum lansia, ya, sesama lansia yang punya hati juga untuk sesama lansia yang lain, ya kan? Bisa silaturahmi dengan lansia di paroki-paroki tetangga misalnya. Seperti itu, atau menggalang donasi untuk panti lansia yang dikelola oleh negara, ya, seperti itu. Tinggal dilanjutkan saja. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Baik, itu berkaitan dengan soal pastoral nanti, Mas Edi, akan didalami oleh Romo Sumardi dan Ibu Subrata. Itu apakah betul? Apakah cukup bahwa lansia itu berkecimpung dalam dunia rohani saja? Di dalam
kegiatan-kegiatannya, tetapi apakah ada sesuatu yang lain? Nah, nanti kita lihat inspirasi dari Romo Sumardi dan Ibu Subrata ya. Masih stay tune di sini. Kemudian dari Romo Blasius Hermin dari Ruteng ini. Ini Ya, kan usia lanjut itu kan karena dosa itu kemudian usianya menurun ya. Ya bukan ya termasuk karena kematian, hukuman Tuhan dan sebagainya. Nah, tetapi juga ada yang namanya usia meninggal pada usia lanjut ya. Ya bagaimana secara rohani kita mendamaikan atau kitab suci mendamaikan tentang usia lanjut dan usia pendek berkaitan dengan soal kematian. Kalau kita itu pada masa Paskah itu kan Prapaskah diingatkan bahwa orang yang usia lanjut itu adalah orang yang dikutuk dan dihukum. Usianya pendek adalah iya. orang yang dikutuk dan dihukum oleh Tuhan. Ya. Iya. Baik, ini pertanyaan yang mendalam ya, dan juga mengajak kita untuk merenung, ya kan? Memang di dalam Alkitab itu ada sejumlah ayat yang kalau kita baca secara sekilas itu maknanya menjadi sulit bagi kita untuk menerima. Mengapa orang yang mati muda dikatakan sebagai orang yang terkutuk, sementara yang panjang usia dikatakan sebagai orang yang terberkati? Ya, sekali lagi ini adalah pemahaman dari para penulis Perjanjian Lama terutama ya, di mana mereka sendiri mengalami kerasnya kehidupan. Ya, kematian bayi dan ibunya itu tentunya sangat tinggi pada zaman itu. Sehingga harapan seseorang untuk bisa sampai mencapai 70 tahun atau 80 itu adalah suatu karunia yang sangat istimewa. Ya. Dan mungkin karena itulah maka dikatakan orang yang bisa lolos sampai usia 70 adalah orang yang sungguh diberkati. Karena dia bisa lolos dari ancaman penyakit, peperangan, dan sebagainya. Ya, tentunya dikatakan, ditulis demikian karena ada latar belakang kultural yang kurang lebih semacam itu. Ya. Tetapi tentunya bukan maksud Allah bahwa Allah itu mengutuk atau menghukum orang yang mati muda, karena nyatanya tidak demikian. Ya. Banyak orang-orang muda yang saleh seperti Beato Carlo Acutis meninggal dalam usia muda dan dinyatakan sebagai seorang beato. Demikian ya. Terima kasih. Jadi, orang yang dikutuk oleh Tuhan itu dalam Perjanjian Lama itu satu, usianya muda, tidak punya keturunan, dan Ya. miskin. Itu termasuk kita. Betul. Jadi memang kutukan atau pandangan terhadap penerima berkat itu dipengaruhi sekali oleh situasi budaya, sosial pada waktu itu ya. Misalnya sekarang kitab suci itu ditulis pada masa kita. Ya, kita akan menjumpai misalnya dalam Sabda Bahagia mungkin ya. Berbahagialah orang yang followernya banyak, kan seperti itu kan. Nah, karena memang follower sekarang menjadi tolok ukur kebahagiaan hidup. Ya kan? Sehingga orang mati-matian untuk mendapatkan follower ya kan, dengan segala cara. Dengan show-show yang ngawur gitu ya, membahayakan orang dan dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi tulisan itu tidak lepas dari konteks zamannya tentunya. Demikian, ya. Baik, ini ada Bu Erta mau bertanya langsung, Bu. Ya, selamat siang, Romo. Ya. Selamat siang. Itu apa namanya? Yang buku kisah 35 wanita-wanita mulia dalam Alkitab itu tadi apa bisa dijadikan sebagai sandaran materi untuk lintas iman itu? Bisa. Karena di dalamnya renungannya bersifat universal begitu. Ya, dan sebagian dari tokoh-tokoh iman kita juga menjadi tokoh-tokoh iman di dalam kitab suci agama lain. Begitu. Bisa. Tetapi ya tentu harus dilihat lagi, Ibu. Ya, tidak langsung dibagikan begitu, tapi dicuplik bahan-bahan yang sesuai. Bisa dijadikan materi itu pelajaran, Romo, karena. Bagaimana? Bisa dijadikan materi pelajaran. Bisa. Tentu dengan melihat ini ya, Bu ya, penerapannya begitu. Supaya lebih nasional. Ya. Ngundang Romo Bobi jadi pematerinya. Oh, silakan kalau memang sesuai jadwalnya dan juga misinya. Ya. Kalau melalui saya 20% ya. Perpuluhan, ada perpuluhan, per 20-an kalau itu. Ya, untuk MSF. Ya. Siap, Romo. Siap, terima kasih. Tuhan sama-sama. Ya. Baik, masih ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, kita pause dulu 5 menit. Dan
untuk sesi selanjutnya nanti kita akan mendalami bagaimana kehidupan lintas generasi itu dibangun. Termasuk nanti kita bisa berdiskusi tentang bagaimana soal real relasi kita sebagai orang tua dengan anggota keluarga dan sebagainya. Dan terakhir, terima kasih kepada Romo Bobby atas waktunya hari ini, atas pengajarannya. Kita bisa memberikan emot kepada Romo Bobby, tepuk tangan atau jempol. Ya. Nah, ini seperti ini. Terima kasih. Nah, dan masukannya, dan masih diingat lagi. Kalau mau diminta lagi itu harusnya boleh. Jadi, ini ada yang nanya, Romo. Ada yang menanya siapa ini? Narno. Silakan. Oh, Pak Narno. Ini masih, sudah saya mau tutup malah bertanya. Sudah. Bertanya, Romo. Oh iya. Komentar saja saya. Terima kasih kepada Bung Bobi. Sungguh paparan hari ini menyadarkan saya, mungkin menyadarkan yang lain juga, bahwa kita sudah menjadi masuk golongan Wulansari. Ya. Warga usia lanjut sadar diri. Mumpung masih ada kesempatan, ya. Iya. Sudah 71 berarti sudah mau menikmati apa itu bonus nih. Mumpung masih ada kesempatan, yuk kita gunakan waktu ini untuk bisa berbuah, bermanfaat orang lain. Ya, sama-sama, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, luar biasa ya. Saya memikirkannya agak berbeda ya Pak Narno. Jadi Tuhan itu tidak memberikan pada waktu kita kesempatan untuk waiting something dan doing something. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan pada kita itu waktu bahwa walaupun kita sudah tidak apa-apa, tapi itu sebetulnya masih bekerja. Jadi tidak ada yang namanya waiting kemudian doing something. Tetapi memang kita itu tanpa waiting, doing something. Itu ya itu. Jadi terima kasih. Ya itu karena konsep pensiun ya. Kemudian ya, sebetulnya dalam kehidupan kita tidak ada kata pensiun. Wulansari ya. Harus saya catat itu. Bisa jadi usia lanjut sadar Wulansari. Ini kreatif ini Pak Narno ini. Ya, baik teman rekan-rekan terkasih, kita pause dulu. Terima kasih kepada Romo Bebi atas waktunya. Sama-sama. Dan Ina Hadono silakan untuk mengatur kapan kita akan pause dan kemudian jam berapa kita akan ketemu lagi. Ya, silakan. Ya, terima kasih Romo Bobi dan Romo Aris atas paparannya yang luar biasa ini. Sekarang waktunya kita untuk istirahat, makan siang. Nanti kita akan kembali lagi jam 12. Jadi kita ada waktu 35 menit ya. Hampir 40 menit malah. Kita makan siang, kembali lagi jam 12 waktu Indonesia Barat, jam 1 waktu Indonesia Tengah, dan jam 2 jam 12. Jam 2 untuk waktu Indonesia bagian timur. Terima kasih. Sampai berjumpa nanti setelah kita makan siang. Selamat makan siang. Ditunggu nasi kotaknya. Ditunggu nasi kotaknya ya. Oh, dikirim. Terima kasih ya. Kirim alamat. Nasi kotak virtual. Baik, kita makan siang dulu ya. Oke, selamat istirahat. Terima kasih. Kalau nggak kirim nasi kotak, minta mentahnya, Romo. Wah, kalau orang ini mesti gulai mentah itu ya. Ya, pause dulu ya. Ya, Romo tuh buku tadi itu, 2 buku tadi. Tak kirim kan wae, Bro. Oke. Terima kasih, ditunggu. Ya, terima kasih banyak ya. Ini ditutup dulu kah? Ya, mau tutup boleh, mau dibiarkan juga boleh. Kalau saya biarkan saja sih. Baik. Makasih Romo. Selamat makan siang, menikmati santap siang. Baik, saya pamit nggih, Romo. Yes, Romo semuanya dan para suster semuanya matur nuwun. Terima kasih. Ya. Terima kasih Romo Bobi. Mohon doanya untuk kami yang isoman. Silakan sembuh, Romo. Iya, terima kasih. Sembuh ya, Romo. Itu dengan kata-kata seperti itu sebenarnya pengen dikirimi apa tas? Makasih Romo. Dikirimi buah zaitun. Ya, sehat ya. Saya kalau satu juga isoman lah, Romo. Apa? Isoman zaman-jaan. Isoman zaman-jaan ya. Ya, istirahat dulu. Ya. Orang gemuk kok isoman. Siapa? Mas Yan? Siapa? Dari Ibu Shelby ya? Atau siapa? Bapak di belakang. Oke. Silakan mulai, tapi ada di depan nggak apa-apa. Mau pakai kan?
Ya, oke. Saya Ada pamit. ya. Terima Ya. kasih. Lagi sibuk, Selamat Mas, sebentar. lanjutkan. Ada yang Selamat di belakang. makan. Ya. Masuk aja ke belakang sebentar.